Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi lagi, untuk UAS-nya itu pengumpulan prosesnya sudah fix dalam bentuk video ya. Cuma harus seperti apa dan seterusnya. Insya Allah minggu inilah ya, sebelum minggu depan sudah saya share terkait dengan format dan seterusnya. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan bicara tentang evaluasi klastre ya, di mana kan sebelumnya Anda sudah bicara atau terkait dengan masalah clustering ya. Clustering ya, kemudian tentunya setiap sesuai dengan tahapan KDD itu kan ada tahapan-tahapan, salah satunya adalah melakukan evaluasi ya kan, review dari suatu model yang diperoleh dari suatu teknik data mining yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali sih proses untuk melakukan evaluasi, tetapi saya tentu memilih sesuai dengan kategori dan tentunya yang mudah dan banyak digunakan ya. Oke, ya kita akan menggunakan yang disebut sebagai Davis-Baldwin Index atau DBI ya. Oke. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa evaluasi ini digunakan untuk menentukan validasi dari suatu model atau hasil model suatu data mining ya. Nah, biasanya kalau bicara tentang validasi teman-teman itu ada dua, ada validasi internal, ada validasi eksternal. Di mana validasi internal itu biasanya menggunakan informasi apa adanya dari suatu dataset, ya kan? Di mana kalau kita bicara tentang clustering berarti kan hasil akhir dari suatu pengelompokan yang kemudian akan kita validasi secara internal gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah validasi eksternal. Ini biasanya berorientasi klasifikasi atau suatu label atau kelas dan berorientasi kepada kemiripan. Makanya di sini biasanya Anda menggunakan cohesion matrix dan sebagainya. Nah, untuk materi kali ini kita bahas lebih ke apa yang kita sebut sebagai validitas ini internal ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau udah bicara tentang validasi internal ya, kalau di clustering ini tadi saya sampaikan jika hasil pengelompokan dievaluasi berdasarkan data yang dikelompokkan ya, data sedikit ya, itu pendekatannya adalah pendekatan evaluasi internal. Nah, ada dua pengertian ya. Yang pertama ada istilah yang disebut sebagai kohesi. Jadi bagaimana sih melakukan satu validasi, seberapa dekat hubungan data dalam klaster. Kan kemarin mudah-mudahan di tugas kemarin sudah dikerjakan ya, dan saya kira di hasil akhir ini juga ada jawaban untuk yang kemarin teman-teman kerjakan ya. Oke, nah jadi ada yang disebut sebagai kohesi, jadi seberapa dekat hubungan data dalam satu klaster ya kan. Jadi kan kemarin kita menentukan titik klasternya gitu ya, yang kemudian yang jumlah dari kedekatan data terhadap suatu pusat klaster yang diikuti ya. Artinya semakin dekat berarti otomatis semakin bagus. Artinya ada persamaan sifat mungkin atau kedekatan yang lain dan seterusnya. Dan yang kedua itu adalah namanya separasi ya, separation. Jadi seberapa berbeda sih atau seberapa bagus keterpisahan sebuah klaster. Misalkan tadi kemarin kan ada klaster 1, klaster 2 dan juga klaster 3 kan gitu ya. Kira-kira di sisi separasinya seperti apa? Kira-kira memang keterpisahan antara klaster 1 dengan klaster yang lain seperti apa? Intinya kalau semakin besar berarti kan semakin bagus ya. Nah, ini gambaran secara image ya terkait dengan cohesion dan separation gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita di sini akan menggunakan yang disebut sebagai DBI, di mana memang DBI ini diperkenalkan oleh David L. Davis dan Donald Baldwin. Jadi ini cukup lama, tapi saya ulangi lagi sampai hari ini masih menjadi salah satu cara untuk menentukan validitas hasil evaluasi model yang dihasilkan menggunakan teknik clustering. Jadi saya kira tidak ada masalah ya, tinggal memang pengembangannya atau ada beberapa pengembangan yang lain-lain teman-teman mungkin bisa di-explore ya. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengukur seberapa baik ya clustering yang didapatkan melalui yang disebut sebagai tadi metrik kohesi dan metrik separasi. Ingat ya, kohesi itu seberapa dekat ya di dalam sebuah clustering, sedangkan separasi itu
seberapa jauh antara klaster yang ditentukan, kan begitu ya. Oke. Baik, nah untuk model DBI itu ada beberapa formula yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah Anda akan melakukan perhitungan yang kita sebut sebagai sum of square within cluster. Jadi di sini itu adalah suatu persamaan yang digunakan untuk mengetahui matriks kohesi tadi ya. Kohesi itu kan kedekatan antara suatu data di dalam satu clustering gitu ya. Di mana akan diketahui untuk mengetahui metrik kohesi dalam sebuah clustering ke I, ya kan? Jadi antara clustering ke I di dalam suatu data gitu ya. Nah, ini dirumuskan seperti ini, namanya disebut sebagai SWW ya. Jadi di sini M itu adalah jumlah data dalam cluster. Jadi ini kan sebetulnya hasil model clustering yang kita dapatkan, ya kan? Saya ulang lagi, hasil model clustering yang kita dapatkan. Nah, di sini jumlah data dalam cluster yang ke I. Nanti kita akan menentukan jumlahnya berapa dan seterusnya, ya. Kemudian untuk CI itu adalah centroid cluster ke I. Jadi ini kita masih menggunakan Euclidean ya. Kemarin untuk menghitung ya kan jarak ya. Tetap kita menggunakan rumus D Euclidean itu. Yang kemudian adalah jarak dari data ke I ke titik cluster yang lainnya ya, dari J ke I ya. Oke. Jadi teman-teman seperti yang saya sampaikan, semakin kecil nilai SSW-nya, maka hasil klasternya jadi lebih baik ya, karena memang otomatis kan kedekatannya sangat sangat luar biasa kan gitu ya. Oke. Jadi pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung BDI index atau BDI tadi itu adalah pertama menggunakan formula yang disebut sebagai SSW untuk menentukan metrik kohesi ya yang harus kita lakukan ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah sum of square between cluster SSB. Ini berarti namanya juga between ya. Jadi ini adalah untuk menghitung persamaan yang digunakan untuk mengetahui apa tadi? Separasi antar cluster ya. Jadi menggunakan rumus ini SSB dari jadi antara cluster itu akan kita hitung jaraknya seperti apa gitu ya. Dan kemudian setelah kita mendapatkan SSW ya untuk dalam bentuk metrik kohesi dan sekaligus dalam bentuk separasi gitu ya. Kemudian kita akan menentukan rasio ya untuk mengetahui nilai perbandingan antara dari klaster 1 ke klaster yang lain ya dengan rumus seperti ini di mana klaster yang baik itu adalah klaster yang memiliki nilai kohesi sekecil mungkin tetapi tadi separasi yang sebesar mungkin. Itu yang harus dipahami teman-teman gitu ya. Oke. Nah, kemudian hasil akhir terakhir baru kita menentukan nilai Davis-Baldwin Index-nya ya. Jadi setelah kita mendapatkan SSW, SSP, kemudian rasio itu akan menjadikan perhitungan untuk menentukan satu formula ya dengan persamaan seperti ini ya. Jadi ini sigma artinya tadi kita sudah menentukan nilai rasionya, nilai maksimal rasionya kita tentukan di mana nilai rasionya ini kan sebetulnya diperoleh dari metrik kohesi dan sekaligus jadi untuk separasi gitu ya. Di mana K itu menentukan jumlah klaster yang kita gunakan. Jadi kalau klasternya 3, kita kasih 3, 5, kasih 5, dan seterusnya. Nah, hasil sebuah penilaian ya untuk menentukan validitas clustering itu baik atau tidak, intinya kalau kita lihat di sini, semakin kecil nilai DBI yang diperoleh, tapi ingat ya, tidak negatif ya, maka semakin baik cluster yang diperoleh secara keseluruhan dari Kamin yang teman-teman gunakan. Ya, biasanya seperti itu ya. Jadi ini cukup mudah sebetulnya ya, tapi perhitungannya cukup panjang. Oke. Baik, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, ini ya. Ini satu contoh. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah data hasil clustering di mana dari data hasil clustering berdasarkan data jumlah data di sini kan kebetulan
datanya ada 10 gitu ya. Kemudian dari setiap data ini kecenderungannya ya, ini kan fitur X sama fitur Y itu kan variabelnya ya. Ternyata untuk apa namanya data ke-1 itu ikut clustering kedua, sedangkan data kedua, 3 itu ke-1, 4, 5 itu ke-2, 6 itu ke-1, kemudian data yang ke-7, 8, 9, 10 itu di 3 ya. Dan ini adalah hasil perolehan apa namanya sentroid terakhir ya pada saat sudah tidak ada perubahan. Artinya kalau tidak ada perubahan berarti inilah hasil akhir dari klaster yang teman-teman dapatkan. Kan gitu ya. Oke. Jadi saya kira mungkin ini bisa saya sengaja dibikin warna biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi saya ulang lagi. Kita mengambil data sentroid yang paling terakhir yang tidak bisa di looping lagi. Dan ini adalah hasil data clustering terakhir dari sentroid yang kita tentukan. Ya, oke. Baik, jadi saya ulang lagi. Ini berarti contoh data hasil clustering ya. Oh, yang untuk cluster pertama itu 2, 3, dan 6. Untuk cluster yang kedua itu 1, 4, dan 5. Sedangkan untuk klaster yang ketiga itu 7, 8, 9 sampai dengan 10 ya dari sentroid 1 dengan nilai 5 ya 1,6 dan seterusnya. Oke, ini ya. Jadi ini hasil ini untuk melakukan validasi. Kemudian langkah pertama tadi apa? Untuk menghitung DBI yaitu menghitung nilai SSW ya. Nah, karena kebetulan di sini itu kan juga ada 3 klaster ya, maka setiap klaster kita hitung nilai kedekatan kohesinya. Ya, jadi kalau klasternya ada 3, berarti SW-nya juga ada 3, karena kita akan menghitung 1 ke 1 ya. Baik, sekarang dengan menggunakan perumusan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Oke, misalkan saya Oke, ya. Bisa ulang lagi ya. Jadi ini kita nilai I tadi kan jumlah ya. Oke. Ganti warna merah sebentar. Oke ya. Sekarang kita akan menghitung SSW kedekatan di dalam suatu klaster ya. Klaster apa? Klaster pertama. Berarti SSW-nya SSW 1 di mana kalau Anda lihat ya untuk klaster pertama kan ini ya, yang merah ini. Waduh, merah lagi nih, apalah ya. Oke. Nah, dengan menggunakan jarak ya, perhitungan pakai jarak ini berarti di sini ya di klaster pertama berarti nilai dari fitur X 4 ya di sini dikurangi dengan rata-rata ya hasil sentroidnya ya yang setelah tidak bisa dibagi lagi. Jadi 4 kemudian kelas 1 ya dikurangi 5, kemudian untuk yang Y-nya berarti 1 dikurangi dengan 6 seperti itu ya. Pakai decline ya, perhitungan menentukan jarak, maka setelah dikuadratkan hasilnya akan seperti ini ya. Begitu juga untuk yang data yang lain ya. Data yang lain berarti ini kan ada kebetulan 6 ya, ini 4, kemudian ada 6, dan ada 5. Ini dihitung satu-satu ya. Jadi untuk klaster ini, di klaster 1 dihitung 6 dibagi 5 dan seterusnya. Nah ini adalah untuk nilai jarak di klaster 1 itu adalah total SSW-nya ya. Sepertiga ini diambil dari jumlah klaster ya, jangan lupa. Ya ini adalah jumlah klaster. Maka nilai hasil kedekatan untuk jarak yang paling dekat ya dari klaster pertama adalah nilainya katakanlah 1,2457. Silakan. Karena teman-teman bisa hitung sendiri. Kebetulan Pak Kusnawi belum
bikin untuk apa namanya Excel-nya ya. Oke, ini untuk yang SSW 1. Kemudian atau untuk yang klaster 1 ya. Kemudian berikutnya Anda juga menghitung untuk klaster yang kedua misalkan ya. Oke. Yang kedua menghitung untuk klaster yang kedua ya. Berarti di sini dari 1 ya, kan 1, 4 dan 5. Berarti 1 dikurangi 1,33. Oke, sebentar. Ya. Ini sama ya. Berarti ini kan dari 1 ya. Kemudian karena ini klaster yang kedua dikurangi ini ya kan. Kemudian ditambahkan ya. Ini juga dikurangi ini. Kemudian di akar kuadrat hasilnya kan seperti ini ya. Dan seterusnya untuk yang data keempat dan data yang kelima. Ya, teman-teman ya. Di formulanya seperti itu. Dihasilkan untuk yang ini ya, ini kan X ya. X ke-1 kan berarti data ke-1 maksudnya ya. Ini data ke-1. Ini X kedua berarti ini data keempat. Ini X kelima berarti ini data yang kelima. Artinya inilah data-data yang dia masuk kategori klaster 2 ya. Kemudian dihitung nilainya sekian untuk kedekatan dari setiap data berdasarkan fitur yang ada ya. Maka hasil akhir SSW2-nya adalah 0, sekian ya. Ini untuk yang klaster yang kedua ya. Begitu juga seterusnya Anda lakukan untuk klaster yang ketiga untuk SSW-nya ya. Saya kira ini nggak perlu dijelaskan. Perumusannya seperti itu dan menghasilkan ya nilai rata-ratanya adalah 1,5 sekian ya. Jadi SSW 1 berapa? Rata-ratanya 1,2, kemudian 0,9 dan 1,5. Nah, ini berarti kita sudah menentukan apa namanya metrik kohesinya. Jadi kita akan memperoleh seperti ini ya. Jadi hasil metrik apa namanya kohesinya ya. Oh, malah belum tak tulis ya. Oke, nah apa ya. Oke. Nah, ini berarti sudah kita tentukan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung SSB. SSB tadi itu untuk menentukan apa kohesinya ya. Oke. Nah, di sini berarti sesuai dengan rumus teman-teman ya. Berarti Anda juga akan menghitung untuk SSB ya. Ini biar mempermudah. Jadi ini seulang lagi diambil dari hasil centroid yang terakhir ya. Di mana untuk tadi kan sudah kita tentukan ya rata-ratanya di sini ya. Bentar. Oke, pelan-pelan ini kan nggak ada Excel-nya ya. Berarti SSB ya itu kan jarak ya. Jarak antara klaster 1 dengan klaster yang lainnya ya. Oke. Di sini kebetulan ada 3 klaster. Berarti kita menghitung. Pertama, kalau ada 3 klaster berarti jaraknya antara 1 ke 2 ya, jangan bingung. Kemudian 1 ke 3, kemudian 2 ke 3. Artinya dia akan menentukan jarak semua kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, ini kan ada C1 ya. Ini C2, ini C3. Kan berarti kita akan menghitung ya dari C1 ke C2 gitu. Kemudian dari C1 ke C3, berarti sekarang apa? Dari C2 ke C3. Jadi akan menghitung jaraknya ya, seperti tadi. Oke. Nah, berarti kita lihat untuk yang dari 1 ke 2 ya, di mana Anda lihat nilainya kan dari 1 ya. Berarti kalau dari 1, ini klaster ya, klaster 1, berarti yang ke
2 gitu ya. Kemudian dari 2 yang ke 3 itu ya. Kemudian dari 2 ke 3. Sekarang dari 1 ke 2 berarti 5 ya. 5 dikurangi ini 133 ya. Ini apa namanya, pembulatan tapi sama aja ya. Jadi untuk 1 ke 2 untuk apa, fitur X ya atau variabel yang pertama berarti 5 dikurangi sekian gitu kan. Berarti kan ya, ini dikurangi ini rumus eksklusinya seperti biasa ditambah dengan ya ini ya untuk fitur yang Y-nya dan seterusnya ya. Hasilnya adalah sekian. Kemudian untuk berarti ini sudah ya, antara 1 ke 2 sudah. Berarti 2 ke 1 kan otomatis sudah gitu ya. Sekarang 1 ke 3 berarti 5 ya kan, dikurangi ini 2,5 ya menggunakan equation sama. Ini 1,6 dikurangi dengan 6 ya. Jadi sekarang 1 ke 3 sudah oke. Ini juga 1 ke 3 sudah oke ya. Hasilnya adalah 5 sekian. Oke. Kemudian berikutnya sekarang belum berarti 2 ke 3, ya kan? Oke. Berarti 133 dikurangi ini ya. Kemudian ini juga sama 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah 4 sekian. Nah, ternyata dari kalau kita formulakan dalam bentuk metrik SSB-nya tadi ya, kalau Anda mau menghitung, kalau dari 1 ke 1 pasti 0 ya hitungannya. Itu dari 1 ke 1 pasti 0 ya. Sedangkan kalau 1 ke 2 tadi berapa? 3,6 ya. 1 ke 3, 5 ya. Sesuaikan ini kan. Oke. Ya. Kemudian 1 ke 3 nilainya adalah ini. Ya. Kemudian sama ya. Tadi ini kan hanya metrik aja ya. Kemudian yang 2 ke 3 hasilnya ini ya. 2 ke 3 dan seterusnya. Ini untuk perhitungan soalnya. Oke. Waduh, sebentar. Oke. Ya. Ini masuk ke sini. Ya. Oke, saya kira ini berarti kita sudah menghitung separasi ya jarak antara klaster. Kalau Anda lihat berarti yang paling besar itu jaraknya adalah antara 2 dan antara 1 dan 3 ya. Oke. Kita udah menghitung SSW, yang kedua udah menghitung SSB. Nah, langkah berikutnya apa? Hasil ini kita akan menghitung yang namanya rasio. Ya, jadi rasio ya kita lihat sini ya. Yang berikutnya hitung rasio ya dengan rumus tadi ya. Dari S ya. Dari S tadi ya, dari I ke J lah saya kira tadi sudah ya. Jadi kita juga akan menghitung rasio ya dari karena tadi juga apa namanya ulang lagi ada 3 klaster ya. Saya ulang lagi ini hanya sebagai referen aja biar kita nggak melihat ke belakang. Jadi ini adalah hasil untuk SWW, SSW untuk di klaster 1, di klaster 2, di klaster 3. Sedangkan ini adalah untuk hasil metrik SSW tadi ya. Seperti ini. Nah, maka proses berikutnya akan kita menghitung ya, di mana untuk yang rasionya itu hasil dari SSW ya ke I ditambah SSW ke J kemudian dibagi SSB ke I dan J ya. Artinya oke, sekarang kita menentukan rasio untuk klaster 1 ke 2 ya. Berarti ini kan hasil yang klaster SSW pertama ditambah klaster SSW kedua dibagi klaster SSB 1 ke 2. Jadi sesuaikan. Oke, berarti SSW 1 itu nilainya adalah 1, sekian. Kemudian SSW 2-nya adalah sekian ya. Ditambah SSB 1 ke 2. 1 ke 2 adalah ini ya 3,6. Maka hasil rasionya itu adalah 0,5 ya. Kemudian dari 1 ke 3 ya perhitungannya sama berarti
Ini ya 1, ketiga kemudian SSB nilainya adalah sekian ya. Dan terakhir dari 2 ke 3 nilainya sekian. Nah, kemudian kita buat metrik untuk formulanya ya. Berarti kalau kita lihat satu-satu pasti 0 ya. Anda hitung tuh. Maka kalau kita lihat untuk rasio di perbandingan klaster 1 ya, itu tertinggi adalah sekian Rmax-nya ya. Kemudian untuk yang 2 itu tertinggi juga ini ya. Dan yang ketiga itu adalah ini yang akan kita gunakan untuk menghitung DPI-nya ya. Oke. Jadi sampai di sini ya teman-teman. Jadi ini untuk menghitung nilai rasionya. Saya klik lagi biar bisa ke bawah. Oke. Maka hasil akhir hitungan DPI-nya ya 1/K tadi diambil dari nilai maksimal dari rasio yang kita peroleh ya. Tadi kan ini ya 0,5 sekian, 0,6 sekian, 0,6 sekian dibagi 3 maka hasil akhir apa namanya indeks ya. Indeks ya itu adalah 0,5 sekian. Artinya nilai DPI mendekati 0 ya, artinya tidak sampai minus tapi mendekati 0. Artinya cukup baik karena rasionya memang nilainya adalah 0 sampai dengan 1 sebetulnya ya. Oke, jadi dengan nilai DP seperti ini maka model atau evaluasi dari model yang diperoleh menggunakan Kimin tadi, Kamen sorry ya, itu berarti pastel sudah cukup baik. Ya artinya memang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya atau hasilnya sesuai ya. Nah, ini contoh sederhana terkait dengan evaluasi dan validasi dari klaster yang kita gunakan menggunakan algoritma Kamin ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang tadi saya ulang lagi ya. Jadi kita menghitung nilai SSW ya, itu adalah untuk meningkatkan apa? Jarak terdekat di dalam satu klaster. Kemudian untuk menentukan nilai SSB ya, jarak paling jauh antar klaster. Makanya yang kita ambilkan tadi menghitung kemudian untuk menghitung nilai rasio. Rasio yang maksimal itulah yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai DPI-nya kan begitu ya. Saya yakin lah, entah teman-teman formulanya bisa menggunakan Python segala macam itu banyak sekali open source atau cuma gini kalau Anda menggunakan library yang sudah ada tanpa Anda paham tentang alurnya, saya kira ini juga menjadi permasalahan juga. Tapi saya harap Anda paham secara rule algoritma yang ada, kemudian Anda bisa menggunakan library yang ada, misalkan di Python atau yang lain, kemudian Anda bisa menggunakan untuk melakukan apa namanya cluster atau yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang ini teman-teman, ntar ini ya. Ini adalah contoh hasil nih, hasil tugas ya. Saya belum ngecek teman-teman. Kemarin itu kan dari sebentar ya, kita new aja. Kemudian oke, Chrome ya. Oke teman-teman, kemarin kan Anda sudah mengerjakan ini ya. Nah, ini tugas ini ya. Anda udah latihan, kemudian udah saya sertakan untuk pemilihan 3 klaster dan titiknya untuk klaster ini kita menggunakan dari data B, data E, dan data V. Kan begitu ya. Kita tentukan. Yang kemudian kalau Anda benar atau sesuai, maka hasil akhir dari pengelompokan atau klaster tadi
Maka harusnya hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi oh ternyata untuk data ke A atau data kedua itu dia ke klaster 1 ya. Kemudian untuk data yang ke satu ya atau A, kemudian E, GH itu ikut klaster 2. Sedangkan untuk C, D, dan F itu adalah klaster 3. Dan ini adalah hasil sentri terakhir sebelum data sudah tidak ada perubahan ya. Nah, silakan dari hasil akhir tugas sebelumnya, kemudian Anda coba memvalidasi apakah hasilnya sesuai apa tidak gitu ya. Lebih bagus ya. Ini untuk DP-nya indeksnya seperti apa ya. Ini dari hasil sampling yang ditentukan ya, 3 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Ini saya kira satu pertemuan yang singkat, simple ya. Dan mungkin akan saya coba bikin video karena Pak Usai belum tentu bikin video ya karena masalah waktu dan memang perlu harus melakukan editing ya. Oke, silakan. Ini untuk sumber lainnya, teman-teman. Ya, saya Pak Usai juga ngambil dari beberapa sumber. Ini sangat menarik, terutama kalau Anda memang menggunakan Python untuk mencoba teknik DBI ke dalam bentuk apa namanya menggunakan Python. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Sekali lagi, kesimpulan yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini, prinsipnya pada saat Anda ingin melakukan evaluasi atau validasi dari suatu model, ya, yang dia atau pola yang dihasilkan dari sebuah teknik data mining, tentunya banyak sekali ragamnya, ya. Silakan Anda bisa explore, Anda bisa cara. Makanya yang paling tepat apa? Nah, pada saat Anda ingin memberikan malakal yang paling perform, paling bagus, tentunya Anda harus melakukan komparasi. Nah, pada saat Anda melakukan komparasi inilah berarti Anda harus melakukan proses secara apa hasilnya ya dengan menggunakan validasi atau metode yang berbeda, kemudian bisa Anda cross check mana yang paling tepat ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar jika hasilnya ternyata jauh ya, artinya tidak sesuai dengan harapan atau prosentasenya masih sangat rendah untuk tingkat validasi ataupun biasanya Anda cek juga apakah memang proses untuk data selection atau data trainingnya atau yang lainnya kira-kira sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan memang ada kendala-kendala pada saat melakukan proses pre-processing data ya. Kemudian terakhir biasanya Anda coba menggunakan teknik atau metode data mining yang lain. Makanya ini butuh riset ya, butuh Anda membaca beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan penggunaan clustering, kemudian DB index atau yang lainnya sehingga Anda bisa menyimpulkan. Karena saya ulangi lagi akan sangat berpengaruh kepada datanya, sangat berpengaruh kepada metodenya, ya metode untuk teknik data mining dan terakhir sangat berpengaruh kepada teknik validasinya karena sangat banyak sekali. Oke, saya kira mungkin itu Bapak Ibu, Bapak Ibu teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kayak training gitu ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan memang jika ada keterbatasan waktu, saya sangat terbuka. Anda bisa langsung WhatsApp dengan saya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.